Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Islam Center, sholat 5 waktu merupakan salah satu perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Sholat merupakan ibadah yang paling utama bagi pemeluk agama Islam untuk berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ajaran Islam, sholat merupakan tiang agama dan benteng untuk melindungi diri dari perbuatan yang tidak menyenangkan dan jahat. Tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang bisa memastikan apakah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa ketika orang-orang akan berkumpul di masjid untuk sholat, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang beriman. Rasulullah juga bersabda, akan tiba saatnya seorang muazin mengumandangkan azan dan kemudian menegakkan sholat, namun tidak ada yang beriman. Sabda Rasulullah jelas menarik bagi kita. Tentu timbul pertanyaan, mengapa doa yang mereka panjatkan tidak menjadi tanda seorang mukmin? Mengapa orang yang berdoa tidak dianggap beriman? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan menunjukkan tanda orang yang beriman. Karena sholat bukanlah tanda seorang mukmin, melainkan tanda seorang muslim. Memang sebagian tanda seorang mukmin itu tidak hanya sholat, tetapi ditambah dengan syarat lainnya. Rasulullah bersabda bahwa akan tiba saatnya orang-orang akan berkumpul di masjid untuk sholat, tetapi tidak bercampur dengan tetangganya dan tidak menjalin silaturahmi antar umat Islam. Mereka berdoa tetapi tidak dapat mengucapkan kata-kata yang tepat. Mereka berdoa tetapi tidak peduli dengan rasa sakit yang dirasakan orang lain. Nabi bersabda, mereka adalah orang-orang yang sholat tetapi pada kenyataannya mereka tidak dianggap sebagai orang yang sholat. Tapi tahukah Anda, dari sini bisa kita ketahui bahwa ada banyak tanda-tanda diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, tekan tombol like dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Yang pertama adalah tawadu. Ya, sholat yang diterima ialah sholat yang dilakukan dengan penuh tawadu karena kebesaran dan keagungan Allah. Apabila khusyuk hatinya, akan khusyuk juga seluruh tubuhnya dan memutuskan semua urusan yang berkaitan dengan duniawi. Dikisahkan bahwa ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib hendak sholat, tubuhnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Ketika ada yang bertanya, kenapa kamu Amirul Mukminin? Sayyidina Ali menjawab, tidakkah kamu tahu sebentar lagi aku akan menghadapi waktu amanah? Sayyidina Ali kemudian membacakan sebagian dari Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Yang kedua adalah menyayangi orang miskin. Tanda atau ciri lain selain sholat adalah mereka yang menjaga hubungan tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama yang miskin. Mereka peduli dengan kepedihan orang lain dan rela memberikan waktu dan hartanya untuk membahagiakan orang lain, termasuk mereka yang tidak mampu. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bermurah hati dan senang membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang dermawan adalah yang paling dekat dengan Allah dan paling dekat manusia adalah paling dekat dengan surga. Tapi orang bakhil dan pelit akan jauh dari Allah, jauh dari manusia dan dekat dengan neraka. 3, yaitu tidak sombong. Tidak sombong terhadap makhluk yang lain. Tanda orang yang diterima sholatnya ialah tidak takabur. Menurut Imam Al-Ghazali, kesombongan adalah sifat seseorang yang merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Kemudian dia menatap orang lain lebih rendah tentang pengetahuan harta, warisan, dan ketamanan. Jika Anda merasa hebat tentang hal-hal ini dan memandang rendah orang lain, sholatnya tidak akan diterima. Takkan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada rasa takabur, walaupun sebesar debu saja. Biasanya masyarakat menjadi susah jika ada orang yang sombong di dalamnya. Kemudian ternyata orang yang sombong terdapat perlakuan khusus. Ironisnya, sikap angkuh ini kerap dikaitkan pada aktivitas masjid dan penggiat agama. Mereka sering bangga dengan pengetahuan mereka dan menganggap diri mereka paling benar. 4. Selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Mereka yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu berzikir dimanapun dia berada. Ia tidak hanya berzikir ketika dia menyelesaikan sholatnya saja, namun setelah peristiwa dunia ramai siang malam, lidahnya tak kering dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak melakukan maksiat. Orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelima adalah mereka yang mampu mengendalikan dirinya dan hawa nafsunya. Pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi khusus sebagian orang-orang penting pada hari kiamat. Salah satu orang yang mendapatkan perlindungan ialah orang yang diajak kencan oleh seseorang perempuan yang cantik, yang mempunyai pangkat yang tinggi, tapi dia melarikan diri dari ajakannya seraya berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah contoh orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video singkat yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.